Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Ya, kiranya kita selalu diberikan kesehatan ya, kekuatan sehingga kita boleh menjalani rutinitas kita semua dengan baik ya. Nah, saya kira semua dalam keadaan sehat ya. Siap mengikuti pelajaran kira-kira? Oke, baik. Jika semua siap mengikuti pembelajaran, kita hari ini akan belajar tentang berbicara kepada Tuhan. Jadi hari ini pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang berbicara atau berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran tentang berkomunikasi dengan Tuhan, kita berdoa ya. Silakan anak-anak yang memimpin doa untuk hari ini. Baik, silakan berdoa. Oke, berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, anak-anak kita akan belajar ya, bernyanyi bersama-sama, yaitu bernyanyi tentang Di Doa Ibuku. Apa anak-anak sudah tahu lagunya atau baru tahu? Nah, baik, kalau belum tahu kita akan nyanyi bersama-sama ya. Kita akan nyanyi bait pertama saja, kita ulang 2 kali, bernyanyi tentang Di Doa Ibuku. Nah, kita sudah menyanyi lagu Di Doa Ibuku. Kira-kira apa ya makna lagu ini? Nah, dari lagu ini ada yang tahu makna lagunya? Nah ya, lagu ini menceritakan bagaimana seorang ibu selalu mendoakan anaknya
supaya anaknya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak, pada pelajaran berkomunikasi dengan Tuhan, pada sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana kita belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dari pelajaran berkomunikasi dengan Tuhan ini, kira-kira anak-anak kita akan belajar beberapa hal ya. Yang pertama, mulai pelajaran tentang berkomunikasi ini, yang pertama anak-anak dapat memahami makna doa, ya. Anak-anak dapat memahami makna doa dalam kehidupan umat Kristen. Dan yang kedua, ya, juga siswa dapat memahami makna doa Bapa Kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak-anak juga dapat menyebutkan contoh doa, contoh-contoh doa, doa di gereja, doa di sekolah, doa di rumah. Dan yang terakhir adalah anak-anak dapat mencontohkan bagaimana berdoa dengan baik, dengan sikap yang baik dan yang benar. Nah, jadi dari beberapa tujuan pembelajaran hari ini, kita mengharapkan ya anak-anak dapat memahaminya, sehingga anak-anak dapat melakukannya, bukan hanya sebagai rutinitas saja ya, tapi dapat memahami makna doa itu sendiri. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, yang pertama, anak-anak diajak untuk menyimak tentang sebuah cerita doa yang dijawab. Jadi melalui cerita doa yang dijawab ini, nanti anak-anak belajar memahami apa sih makna doa itu. Nah, melalui cerita itu nanti anak-anak bisa belajar dari sebuah cerita itu. Dan yang kedua, anak-anak nanti juga akan membaca sebuah ayat Alkitab yang berisi tentang doa Bapa Kami. Nah, di dalam doa Bapa Kami nanti juga anak-anak akan menyimak dan belajar apa sih makna doa yang terkandung di dalam doa Bapa Kami. Nanti itu contoh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Dan yang pertama, kita akan belajar makna doa. Apa sih makna berkomunikasi? Ya, makna berkomunikasi itu adalah berbicara. Kita berbicara kepada Tuhan. Nah, bagaimana orang Kristen berbicara kepada Tuhan? Orang Kristen berbicara kepada Tuhan melalui doa. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi berdoa kepada Tuhan, kira-kira berdoa itu cukup nggak untuk sehari sekali? Tidak ya. Berdoa kepada Tuhan sehari sekali itu tidak cukup. Kalau bisa ya setiap saat. Kapan saja kita bisa melakukan berdoa, kita bisa berdoa. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan memahami sebuah makna doa itu sendiri melalui cerita doa yang dijawab. Nah, cerita doa yang dijawab. Cerita doa yang dijawab. Sekarang anak-anak boleh menyimak ceritanya ya. Ada seorang kakek yang tinggal di sebuah rumah di pinggiran desa. Kakek ini adalah seorang yang sangat saleh dan juga rajin beribadah kepada Tuhan. Si kakek ini dikenal di seluruh desa karena kebaikannya. Dia suka menolong orang dan taat beribadah. Pada suatu hari, turun hujan yang lebat di desa tersebut, dan air dengan sangat cepat naik ke permukaan dan mencapai sebatas lutut. Orang-orang di desa tersebut telah meminta untuk mengungsi, dan ramai-ramai mereka membawa barang-barang keluar dari rumah mereka masing-masing. Nah, si kakek yang tinggal di pinggiran desa itu juga tidak luput dari situasi banjir.
dan ia menjadi cemas. Tetapi sebagai orang beriman, dia berusaha berdoa memohon kepada Tuhan dan untuk menghentikan hujan yang lebat tersebut agar seluruh orang di desanya dapat diselamatkan. Tak lama setelah berdoa, datanglah kepala desa yang hendak menjemputnya dengan kendaraan jeepnya. Tetapi si kakek menolak dengan halus. Dia berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya dan segera menghentikan hujan tersebut. Akhirnya pergilah segera kepala desa dengan perasaan cemas. Tetapi karena dia percaya bahwa si kakek memang orang yang saleh, tentunya Tuhan juga pasti akan menolongnya. Hujan turun semakin lebatnya dan telah mencapai ketinggian 1 meter. Seluruh penduduk desa telah mengungsi keluar dan si kakek pun sudah berjongkok di atas lemarinya. Dengan perasaan yang semakin cemas, akhirnya dia berdoa dengan lebih keras memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan hujan tersebut. Tidak lama setelah berdoa, datanglah ribu penyelamat dengan mendengarai perahu karet dan berteriak-teriak memanggil si kakek. Si kakek pun berteriak kepada ribu penyelamat tersebut dan berkata bahwa dia telah berdoa kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan selama ini selalu mendengar doanya dan dia percaya bahwa kali ini pun Tuhan pasti menjawab doanya. Akhirnya perahu karet pun pergi dengan perasaan yang sangat khawatir akan keselamatan si kakek. Tetapi karena mereka percaya, mereka pun berani memaksa lebih keras lagi. Akhirnya lebih selamat. Mereka pun tidak berani memaksa lebih keras lagi. Sepeninggalan dari penyelamat dengan perahu karet, hujan malah turun semakin lebat dan lebih lebat dari dengan sangat kerasnya berdoa memohon para Tuhan untuk segera menghentikan hujan tersebut. Dari atas terdengar dari helikopter dan lampu sorotnya dan tampak beberapa orang berteriak dari atas helikopter kepada sang kakek untuk segera menangkap tali yang dilemparkan ke bawah. Kali ini pun sang kakek menolak dan berkata dengan yakin bahwa dia telah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Kali ini Tuhan pasti akan menghentikan hujan tersebut dan menolong si kakek. Dengan putus asa, helikopter tersebut meninggalkan si kakek dan terus berteriak memohon kepada Tuhan untuk menghentikan hujan lebat tersebut. Mereka berharap semoga doa kakek terkabul dan mereka juga tahu bahwa kakek adalah orang yang sangat beriman dan selalu menolong orang lain. Akhirnya hujan tak kunjung berhenti dan menenggelamkan rumah beserta kakek dan dia pun meninggal. Karena selama dalam hidup kakek tersebut beriman kepada Tuhan, si kakek diizinkan masuk ke dalam surga. Di surga, kakek bertemu dengan Tuhan lalu menyatakan kekecewaannya karena doanya yang terakhir tidak dikabulkannya. Tuhan pun berfirman kepadanya, "Kakek yang baik, engkau adalah anakku yang baik dan sepanjang hidupmu engkau selalu menuruti firman-Ku dan aku pun selalu mendengarkan doa-doamu dan mengabulkan doanya. Pada waktu engkau berdoa yang pertama kalinya, aku telah mengirimkan kepala desa untuk menjemput dan dengan mobil jeepnya, tetapi kamu menolaknya. Lalu yang kedua, aku mengirimkan regu penyelamat dengan perahu karetnya, dan itu pun kamu tolak. Dan terakhir, engkau berdoa kepadaku, aku pun mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemputmu, tetapi engkau masih menolaknya juga. Aku selalu mendengarkan doamu, anakku." Si kakek pun terdiam. Rupanya dia salah paham tentang cara Tuhan menjawab. Nah, anak-anak, dari cerita doa yang dijawab, kira-kira apa yang kamu pahami dengan doa? Apa yang kamu pahami tentang arti doa berdasarkan cerita
doa yang dijawab. Nah, ya, jadi terkadang manusia tidak mengerti apa maksud Tuhan. Manusia selalu memaksakan keinginannya yang selalu dituruti. Padahal dari percakapan kakek dengan Tuhan tadi kita melihat bahwa Tuhan sudah selalu menjawab doanya. Tetapi cara Tuhan menjawab doa tidak seperti apa yang kakek inginkan. Nah, jadi dari hal ini kita belajar ya, dari makna doa ini. Kita berdoa melalui cerita ini adalah mengungkapkan semua perasaan. Kita bercerita kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk apa yang kita doakan supaya harus selalu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan menjawab doa kita, Dia punya cara yang sendiri. Cara Tuhan bukan seperti cara manusia yang manusia inginkan. Nah, jadi melalui cerita ini kita belajar bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Tuhan selalu menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Nah, kalau kita mendengar dari cerita kakek tadi, berarti si kakek sudah salah menanggapi cara Tuhan menjawab doanya. Padahal ketika dia berdoa, Tuhan sudah menjawab. Ada beberapa kali. Yang pertama, ketika dia berdoa supaya hujan jangan turun, Tuhan mengirimkan kepala desa. Yang kedua, dia berdoa lagi dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah mengirimkan regu penyelamat. Dan yang terakhir, Tuhan mengirimkan helikopter. Tapi ketiga-tiganya ditolaknya. Padahal itulah cara Tuhan untuk menjawab doa si kakek. Tapi si kakek telah salah memahami cara Tuhan menjawab doa. Nah, jadi berdasarkan cerita ini, kita memahami bahwa Tuhan menjawab doa kita bukan seperti apa yang kita inginkan, tetapi menurut kehendak sesuai dengan rencananya. Nah, jadi mungkin Tuhan punya rencana bahwa desa itu tenggelam, tetapi kakek juga ingin selamat. Tetapi kadang-kadang cara pikir kita lah yang membuat kita celaka. Cara pikir kita lah yang membuat kita tidak mengerti rencana Tuhan. Nah, jadi anak-anak, dari pelajaran ini kita belajar bahwa Tuhan menjawab doa kita dengan cara, bukan cara. Nah, baik, yang selanjutnya kita juga akan belajar memahami makna doa Bapa Kami yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Silakan anak-anak membacakannya buat kita. Matius pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Baik, kalau sudah selesai, kira-kira menurut anak-anak, apa makna doa Bapa Kami yang sudah anak-anak bacakan? Apa makna doanya? Nah, baik. Kalau begitu kita akan melihat. Jadi, dalam doa Bapa Kami kita ada sapaan kepada Tuhan. Seperti ada di dalam pembukaan doa Bapa Kami ditulis Bapa Kami yang di surga. Itu yang pertama ya. Bapa Kami yang di surga. Nah, ungkapan kata Bapa di sini adalah merupakan sapaan seorang anak kepada ayah. Seorang anak kepada ayah itu menggambarkan sebuah hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat dan tidak ada jarak. Jadi daripada ungkapan yang pertama ini, Bapa Kami yang di surga, kita belajar bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa kita ini memiliki hubungan yang dekat, yang sangat erat dan pada Tuhan. Jadi dikatakan sudah Bapa Kami yang ada di surga. Nah, jadi anak-anak, jadi ungkapan ayah dan anak itu tidak ada batasan dan sangat dekat sekali.
Itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Jadi Bapa kami yang ada di surga, Dia ingin menggambarkan bahwa antara anak dan ayah tidak ada hubungan yang begitu jauh, hubungan yang sangat dekat sekali. Dan yang kedua, di dalam doa Bapa kami dikatakan di situ, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu. Nah, dari kata-kata ini kita melihat dikatakan dikuduskanlah. Dikuduskan ini mengandung makna yaitu bahwa Tuhan itu sangat mulia. Jadi sangat mulia. Jadi Tuhan ingin kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah yang mulia. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang sejati. Jadi oleh sebab itu, kalau kita memohon kepada Tuhan itu, jadilah kehendakmu, bukan seperti kehendak kita. Artinya bahwa tadi kita sudah belajar tentang cerita tentang doa yang dijawab, bagaimana si kakek tidak memahami cara Tuhan untuk menjawab doanya, karena di dalam doa Bapa kami di sini pun diajarkan selain kita dikuduskanlah, di situ juga dikatakan jadilah kehendakmu. Artinya doa itu adalah jawaban sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Jadi berbeda ya, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan yang berikutnya adalah di dalam doa kita juga menyampaikan keinginan kita kepada Tuhan. Nah, baik, yang ketiga makna dari doa Bapa kami adalah di sini kita melihat adalah ada berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Nah, jadi dalam perkataan ini kita dapat memahami bahwa kita dapat menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Jadi kita dapat dalam doa kita dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, jadi melalui permohonan itu kita diajarkan sepenuhnya untuk bergantung kepada Tuhan. Jadi bergantung kepada Tuhan, kita benar-benar percaya sepenuhnya bahwa apapun yang kita doakan, apapun yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan melalui keinginan kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan memang menghendakinya, maka itu boleh jadi. Tapi kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka ya, Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencananya Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik. Terkadang kan manusia lebih menonjolkan keinginannya sehingga mereka tidak mau tahu. Kadang banyak manusia yang menyalahkan Tuhan karena mereka tidak memahami kehendak Tuhan. Mereka hanya mau dipahami keinginan mereka. Nah, itu yang menjadi keliru. Jadi dalam doa Bapa kami yang ketiga ini kita dapat menyampaikan keinginan kita. Jadi berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi anak-anak dikatakan bahwa berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini Tuhan Yesus juga ingin mengajarkan kepada manusia supaya manusia menghindari sebuah ketamakan. Jadi makanan itu secukupnya. Jadi dikatakan tidak yang berlebih-lebih, tetapi secukupnya. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tapi sekali lagi manusia selalu lebih menonjolkan keinginannya sehingga tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Kalau sudah punya A, pingin punya B, sudah punya B, pingin C, sudah punya C, pingin D dan sebagainya. Itulah keinginan manusia. Tetapi di dalam doa Bapa kami, kita memang boleh menyampaikan keinginan kita, tetapi kita juga harus memahami kehendak
Dan Tuhan mengajarkan kita memberi makanan kami yang secukupnya. Ini adalah menyatakan bahwa Allah mengajarkan kita untuk belajar mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Dan di sini juga dikatakan ampunilah kesalahan kami. Nah, di sini sudah barang tentu ya bahwa manusia itu bukan manusia yang sempurna. Manusia pasti memiliki kesalahan. Ya, banyak sekali kesalahan manusia. Apa yang dilakukan melalui pikiran, perkataan, juga tindakan. Jadi hampir setiap saat manusia selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Makanya sering kita mendengar orang berkata, dia maaf karena nggak sengaja. Padahal kadang-kadang pun nggak disengaja pun atau disengaja pun kita sering melakukan kesalahan. Nah, jadi melalui doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, bahwa manusia penuh kelemahan, penuh keterbatasan, dan selalu melakukan kesalahan. Dan yang berikutnya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, kita tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari selalu ada godaan. Ya, kita digoda untuk hidup taat kepada Tuhan atau taat kepada iblis. Untuk hidup menurut kehendak Tuhan atau hidup menurut kehendak iblis. Inilah yang menjadi tantangan, godaan istilahnya. Dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita dikatakan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi melalui doa ini Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa doa bukanlah sekedar kesempatan untuk meminta dari Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Nah, jadi dalam doa ini, dalam doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita bahwa kita memang memiliki banyak keinginan, tetapi biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi. Jadi dalam doa ini kita perlu ya memuji, dikatakan memuliakan Tuhan, dan juga di dalam doa juga kita bisa meminta. Nah, di sini dipertegas dalam akhir doa Bapa kami yaitu kata amin. Ya. Nah, jadi setiap doa kita selalu diakhiri dengan kata amin. Nah, kata amin berarti ya atau sanggup atau benar. Dengan mengucapkan kata amin pada setiap akhir doa, kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik pada setiap anak-anaknya. Nah, jadi melalui pembelajaran tentang doa kami, ternyata Tuhan Yesus memberi cara kita berdoa, cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Dan yang pertama tadi kita mengatakan ada Bapa, ada hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dan yang kedua tadi kita juga melihat tentang dikuduskanlah namamu. Itu menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah yang mulia. Dan yang ketiga tadi kita juga berdoa, berilah kami. Jadi berilah kami ini menunjukkan bahwa kita dapat memohon atau meminta kepada Tuhan, tapi berdasarkan kehendaknya. Yang berikutnya, ampunilah kesalahan kami. Ternyata manusia memiliki kesalahan, dan juga janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi manusia selalu dihadapkan dengan cobaan-cobaan untuk selalu bertobat. Dan yang terakhir adalah kata amin. Artinya amin itu kita percaya dan yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Tuhan, apa yang kita ceritakan kepada Tuhan melalui permasalahan kita atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita boleh ceritakan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab menurut kehendaknya. Nah, sampai di sini kira-kira anak-anak dapat memahami ya makna doa Bapa kami. Nah, oke. Jadi inilah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sebagai orang percaya, yang kelihatan sangat sederhana,
tapi memiliki makna yang sangat dalam dalam doa ini. Sebagai orang percaya, tentu doa Bapa Kami menjadi sebuah standar atau pedoman bagi kita untuk belajar berdoa dengan baik. Oke, anak-anak, setelah mulai pembelajaran tentang doa Bapa Kami, kira-kira ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang doa Bapa Kami? Baik, kalau sudah memahami tentang arti doa Bapa Kami, nah sekarang anak-anak boleh mengerjakan tugas yang harus dikerjakan anak-anak. Yang pertama, menjawab pertanyaan melalui kisah doa yang dijawab. Dan yang kedua, juga kita ada tes tertulis. Sekarang anak-anak boleh menjawab pertanyaan secara lisan melalui cerita doa yang dijawab. Pertanyaannya adalah, mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkan dia dari banjir? Ya, karena si kakek begitu yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menyelamatkan dia. Dan si kakek sangat yakin akan doanya bahwa pasti akan dijawab, karena dia punya pengalaman bahwa doanya selalu dijawab oleh Tuhan. Baik, yang kedua adalah, apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek? Oh iya, saya kira Tuhan sangat mengerti maksud si kakek. Tetapi kenapa kakek sampai meninggal? Nah, saya kira Tuhan punya rencana yang indah buat si kakek. Dan yang berikutnya adalah, pertanyaan berikutnya, jika kamu menjadi si kakek dalam cerita di atas, apakah yang akan kamu lakukan? Tentu kalau saya seperti si kakek, ya saya harus mengikuti apa kata kepala desa, ya mengikuti apa kata regu penyelamat yang sudah berusaha menolong dan sudah mendatangkan perahu karet dan juga helikopter. Kalau saya seperti kakek, ya, tapi kakek kan lain, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan betul. Tapi dengan cara-cara itu juga kan Tuhan juga sudah menjawab doanya sebenarnya, cuma kan tidak dipahami oleh si kakek itu sendiri. Termasuk kita sendiri juga kadang-kadang tidak memahami jawaban Tuhan atas doa kita, karena manusia selalu keinginannya yang selalu dituruti. Nah baik, dan selanjutnya anak-anak boleh mengerjakan tes tertulis, ya soal esai tertulis. Kemudian nanti juga membuat doa pribadi tentang cita-cita. Setelah berdoa nanti anak-anak mempraktekannya dengan sikap doa yang baik yang benar. Gimana sih sikap doa yang baik yang benar? Nanti anak-anak akan mempraktekannya. Baik, sudah jelas dengan tugas yang Bapak Ibu yang Pak Guru sampaikan. Nah, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, dikumpul dan Pak Guru akan memeriksa tugas yang anak-anak sudah kerjakan. Ya, baik, silakan dikerjakan. Baik, anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan? Oh, belum. Ya baik, kita tunggu sampai selesai ya. Ada kesulitankah dalam menjawab pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Ya, kita akan tunggu sampai dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktu. Kita masih ada waktu beberapa menit, silakan dikerjakan dengan baik. Nah, baik, sudah selesai. Nah, oke. Silakan, kalau sudah selesai, anak-anak boleh mengumpulkan tugasnya. Nanti kalau tugasnya sudah selesai, tugas yang terakhir yaitu mempraktekkan doa yang baik dan yang benar melalui doa yang sudah ditulis dan doa pribadi yang sudah ditulis ya, nanti didoakan dengan dipraktekkan dengan baik
dengan sikap yang baik dan yang benar. Oke? Kalau sudah, silakan dikumpulkan sambil Pak Guru memeriksa pertanyaan tertulis, esai tertulis. Nanti anak-anak mempraktekkan doa yang sudah ditulis. Silakan, siapa yang akan maju duluan? Baik, kamu sudah menyelesaikan dan mempraktekkan doa dengan baik. Ya, kamu tingkatkan ya supaya kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi lebih bagus lagi, sehingga kamu benar-benar menghidupi apa itu doa itu sendiri. Nah, dari pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar bahwa doa merupakan sarana kita berkomunikasi kepada Tuhan. Jadi dengan doa kita dapat menyampaikan isi hati kita, atau kita berkeluh kesah, atau kita bisa menceritakan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi mau itu permasalahan kah, atau ucapan syukur kah, atau masalah-masalah yang kita hadapi, kita dapat ungkapkan kepada Tuhan melalui doa. Jadi dengan doa kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan semakin dekat. Dengan doa kita dapat belajar memahami mana kehendak Allah, mana kehendak manusia. Tadi pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah melihat bahwa terkadang manusia lebih menonjolkan keinginannya daripada keinginan Tuhan, sehingga terkadang manusia tidak memahami kapan Tuhan menjawab doanya, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Terkadang manusia tidak memahami, tetapi hari ini kita mulai belajar bahwa Tuhan memiliki kehendaknya bukan menurut kehendak manusia. Dan tadi juga melalui doa Bapa Kami kita sudah belajar banyak hal, bahwa di dalam doa Bapa Kami kita diajari struktur doa yang benar. Yang pertama, kita harus mengungkapkan pada Bapa, hubungan kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu mulia, dan selanjutnya baru kita boleh mengungkapkan keinginan kita kepada Tuhan. Lalu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang penuh kesalahan, dan kita yang terakhir terus mengajarkan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan dijawab menurut kehendak dan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah itu. Dan sebagai orang percaya, tentu doa itu adalah sebuah kewajiban. Maka ada dikatakan bahwa doa itu digambarkan sebagai napas orang percaya. Jadi coba kamu bayangkan bagaimana seseorang tidak bisa bernapas dalam 1 menit. Apakah bisa berlari? Tidak. Orang jika tidak bisa bernapas maka dia pasti akan mati. Jadi dalam Kristenan juga mengenal bahwa doa itu ibaratkan napas. Jadi kalau kita tidak memiliki jam-jam doa, atau memiliki waktu, menyiapkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan, itu sama halnya kita juga mati secara rohani, karena dengan doa kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin belajar mengerti kehendak Tuhan, kita juga belajar bahwa di dalam doa kita belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, tapi kalau kita tidak berdoa, maka kita secara rohani kita mati, kita tidak mengerti apa kehendak Tuhan, kita tidak tahu, sehingga terkadang banyak orang yang selalu menyalahkan Tuhan. Banyak orang yang selalu merasa Tuhan itu tidak ada, atau merasa Tuhan itu tidak adil karena doanya tidak dijawab. Itulah orang yang tidak mengerti dan memahami kehendak Allah, sehingga terkadang mereka lebih menonjolkan keinginannya daripada
kehendak Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, maka doa itu adalah sebuah nafas untuk kita dapat menjalani hubungan yang semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Karena hanya melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus selalu berdoa. Baik, anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Jadi pelajaran kita sampai di sini, dan minggu depan kita juga masih belajar pada tema yang sama, yaitu tetap masih berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, baiklah, untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Pak Guru. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan menurut doa Bapa kami. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memiliki jam-jam doa, sehingga hubungan kami kepada Tuhan semakin dekat dan semakin erat, dan kami belajar untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami akan pulang, berkati kami di perjalanan dan tibakan di rumah dengan selamat. Dan kami akhiri pelajaran ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.